sore, dan malam bagi kalian yang menyaksikan video ini. Oke, bersama lagi dengan saya Pak Krisna. Jadi di materi sebelumnya kita sudah membahas mengenai zat-zat makanan yang diperlukan oleh manusia. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai fungsi struktur organ-organ pencernaan manusia beserta mekanismenya di atas. Nah, untuk pembahasan lebih lanjutnya, silahkan anak-anak simak video berikut ini. Oke, jadi seperti yang sudah Bapak bicarakan pada awal video tadi, eh, kita akan membahas mengenai sistem pencernaan manusia. Nah, tujuan dari pembelajaran kali ini, yang pertama, nanti siswa mampu mengenali organ-organ serta fungsinya dalam sistem pencernaan manusia. Kemudian yang kedua, mampu menjelaskan bagaimana proses pencernaan pada manusia. Dan yang ketiga, siswa mampu menjelaskan mekanisme sistem pencernaan pada manusia. Oke, yang pertama, ketika kalian terlambat makan atau tidak makan dalam beberapa jam, perut kalian akan terasa sakit, badan kalian terasa lemas, dan kepala pusing. Tubuh kita memerlukan makanan dan minuman sebagai energi. Untuk mengubah makanan menjadi energi, kita harus mencerna makanan dan minuman melalui sistem pencernaan yang ada di dalam tubuh manusia. Nah, di sini ada fungsi organ pencernaan pada manusia. Yang pertama itu ada fungsi ngesti, yaitu masuknya makanan ke dalam mulut. Kemudian yang kedua ada fungsi pemotongan dan penggilingan, itu dilakukan oleh gigi dengan bantuan saliva. Kemudian yang ketiga ada fungsi peristaltik, ini adalah gerakan kontraksi otot polos. Kemudian yang keempat ada fungsi digesti, fungsinya menguraikan molekul besar menjadi lebih kecil. Kemudian ada fungsi absorpsi, ini gerakan produk akhir dari sistem pencernaan. Kemudian yang terakhir ada fungsi defekasi, ini adalah eliminasi zat-zat yang tidak dicerna oleh uh, tubuh. Nah, kemudian selanjutnya ini adalah organ pencernaan manusia yang nanti akan kita bahas satu persatu dari mulut hingga ke anus. Nah, yang pertama kita ke mulut dulu. Di mulut ini terjadi pencernaan makanan secara mekanis dan kimiawi. Nah, yang mekanis itu dilakukan oleh gigi, sedangkan yang kimiawi itu dilakukan oleh enzim. Enzim di mulut itu adalah enzim amilase atau enzim ketialin, yaitu mengubah amilum menjadi maltosa. Nah, bagian-bagian mulut yang pertama itu ada bibir, kemudian ada gigi, lidah, dan saliva. Nah, yang pertama kita ke bibir dulu. Fungsinya untuk menerima makanan dan menghasilkan suara. Nah, anak-anak, kalau eh, bibir kita tidak ada, apakah kalian bisa mengucapkan kata M tanpa ada bibir? Pasti tidak bisa kan? Nah, kemudian bagian permukaan luar bibir itu berwarna merah karena banyak pembuluh kapiler, sedangkan di bagian dalam terdiri dari membran mukosa. Nah, selanjutnya ke gigi. Gigi ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada mahkota. Mahkota ini adalah yang bersentuhan langsung dengan makanan dengan bagiannya yang sangat keras, melebihi kerasnya tulang pada manusia. Nah, yang kedua ada leher. Leher gigi ini adalah yang menghubungkan mahkota dengan akar. Kemudian yang akar ini adalah tempat serabut-serabut saraf ini berada. Nah, fungsinya itu untuk memotong makanan menjadi potongan yang lebih-lebih kecil. Yang kedua, mempermudah enzim-enzim pencernaan dalam mencerna makanan itu sehingga lebih cepat. Nah, di sini ada tiga jenis gigi. Yang pertama ada gigi seri, seperti ini, gigi taring, dan gigi geraham. Nah, kemudian
Lanjut ke lidah. Lidah ini membantu mencampur dan menelan makanan. Nah, yang kedua sebagai alat pengecapan makanan. Di sini ada pengecap rasa pahit, itu ada di pangkal lidah, kemudian asam itu di bagian samping belakang lidah, kemudian asin itu samping depan lidah, kemudian yang manis itu ada di ujung lidah. Yang ketiga, fungsinya mendorong makanan masuk ke dalam esofagus. Nah, kelenjar saliva, kemudian kelenjar saliva ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada parotis, ini letaknya di dekat telinga, sublinguaris itu di bawah lidah, yang ketiga ada submandibularis itu di bawah rahang. Kemudian fungsi kelenjar saliva itu menyeksesikan saliva yang mengandung enzim betaling. Jadi kelenjar ini yang memproduksi saliva yang mengandung enzim betaling. Nah, kemudian fungsi air liur ini membasahi makanan, mencegah mulut dari kekeringan, dan membunuh mikroorganisme. Nah, kita lanjut ke faring. Faring ini berbentuk seperti tabung yang berhubungan dengan rongga hidung, rongga telinga tengah, dan laring. Berfungsi membawa makanan dari rongga mulut ke dalam esofagus. Nah, lanjut ke dalam kerongkongan. Kerongkongan ini terdiri dari 1/3 otot lurik dan 2/3-nya adalah otot polos. Seperti materi yang sebelumnya kita bahas di otot, sistem rangka manusia. Jadi otot polos itu adalah penyusun dari sistem penyeraan. Nah, kemudian terdapat cairan agar bolus tetap basah itu berada di dalam kerongkongan supaya makanan itu dapat tercerna dengan baik. Nah, di kerongkongan ini juga ada namanya gerakan peristaltik dari faring ke lambung. Nah, kemudian yang selanjutnya ada lambung. Lambung ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada kardia, kemudian ada fundus, kemudian ada pilorus. Nah, kantung makanan pada saluran pencernaan yang terletak di sebelah kiri rongga perut. Jadi itulah adalah letak lambung. Kemudian fungsinya terdapat pencernaan, terjadi pencernaan secara kimiawi dan mekanik. Yang mekanik itu adalah fungsi dari otot-otot dinding lambung berkontraksi mengubah makanan menjadi bubur halus yang disebut dengan kimus atau kim. Kemudian yang kimiawi itu adalah enzim-enzim pada lambung. Yang pertama asam lambung itu atau HCl itu fungsinya mematikan bakteri, mengubah pepsinogen menjadi pepsin. Nah, yang kedua enzim pepsin ini merubah protein menjadi pepton. Ketiga, enzim renin itu mengaktifkan kasinogen menjadi kasein. Terus ada juga hormon gastrin, fungsinya merangsang sekresi pada getah lambung. Nah, selanjutnya ada usus halus, dibagi menjadi tiga, ada duodenum, jejunum, dan ileum. Nah, fungsinya untuk mencerna makanan secara kimiawi dengan enzim yang berasal dari kelenjar usus, pankreas, dan empedu yang dihasilkan oleh hati. Nah, selanjutnya ada usus besar atau kolon. Fungsinya adalah mengabsorpsi 90% air dan elektrolit dari timus yang tersisa sehingga timus itu menjadi semi padat. Jadi feses itu diambil airnya dulu oleh usus besar, kemudian feses itu akan menjadi yang semi padat. Kemudian yang kedua, memproduksi mukus yang tidak mengandung enzim. Nah, selanjutnya ini adalah rektum dan anus. Rektum dan anus ini adalah dua organ yang berbeda. Yang pertama itu rektum. Rektum itu fungsinya untuk menahan feses terlebih dahulu sebelum dikeluarkan oleh anus. Nah, kalau anus itu adalah organ yang mengeluarkan feses. Nah, di sini adalah organ-organ tambahan dari sistem pencernaan. Yang pertama ada hati, fungsinya untuk metabolisme karbohidrat dan metabolisme protein, kemudian pengatur kadar gula dan asam amino di dalam darah. Kemudian yang empedu, itu membangun sistem metabolisme perombakan eritrosit atau bilirubin. Bilirubin itu sebagai pewarna feses, pewarna kuning. Kemudian ada pembuangan kolesterol berlebih dan pengemulsi lemak. Nah, selanjutnya adalah fungsi pankreas. Ini menghasilkan enzim pencernaan untuk mencerna karbohidrat, protein, dan lemak di dalam usus halus. Jadi enzim-enzim pankreas itu ada trypsinogen, itu menjadi
tripsin berfungsi mencerna protein dan polipeptida besar menjadi yang lebih kecil. Kemudian ada kimotripsin berfungsi mencerna protein besar. Kemudian ada lipase menghidrolisis lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, itu tadi adalah struktur dan fungsi sistem pencernaan beserta mekanismenya di dalam tubuh. Semoga kalian dapat memahami tujuan pembelajaran pada pembelajaran di sistem pencernaan pada video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.